Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Johan Sri Wahyudi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor, kelas A, Jawa Barat 7.109. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1? Selama ini, dalam melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik, saya selalu melakukan semua itu sebagai satu paket kemasan ilmu pengetahuan yang harus dipenuhi sesuai tuntutan kurikulum. Dan tentu saja, mau tidak mau, pembelajaran yang saya lakukan pun dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan target kurikulum semata. Dan saya melihat saat peserta didik mendapatkan nilai yang baik, disitulah saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah mencapai dan memenuhi target kurikulum. Akhirnya, yang saya lakukan adalah selalu memberikan soal-soal dan tugas kepada siswa. Akhirnya yang saya lakukan pun begitu-begitu saja. Memberikan soal, memberikan tugas, dan saya beranggapan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak salah, karena saya pun dulu saat sekolah mendapatkan hal itu dari guru saya dengan cara yang sama. Pembelajaran pun dilakukan secara monoton, hanya transfer materi, memberikan catatan, memberikan tugas sesuai dengan apa yang telah mereka tulis sebelumnya. Saya selalu merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan itu biasa-biasa saja. Saya merasa berhasil karena banyak murid-murid saya mendapatkan nilai-nilai tinggi. Tapi lama-kelamaan saya menyadari, ternyata di depan, di samping, dan di belakang sana ada beberapa anak yang sedang duduk termenung. Ternyata mereka tidak menyukai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk melakukan itu. Tapi mereka lebih menurut kepada gurunya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya. Akhirnya, setelah saya mengadakan observasi kepada siswa, saya pun berpikir dan menarik kesimpulan. Ada yang salah dengan pembelajaran saya. Saya harus banyak belajar. Bagaimana saya bisa lebih mengoptimalkan bakat mereka sesuai dengan kodrat mereka sebagai anak. Kemudian saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan di sana saya menemukan sebuah keyakinan bahwa setiap peserta didik adalah insan yang memiliki keunikan dan kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak semua peserta didik memiliki sifat, kemampuan, serta minat yang sama. Peserta didik ibarat benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan pendidikan, bertujuan untuk menuntun segala macam kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya juga mencoba memperbaiki sebuah tindakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pahami, seperti mempunyai sikap among yang artinya memberikan tuntunan kepada anak agar dapat berkembang dengan selamat baik lahir maupun batin. Dan pendidikan apapun, pendidikan dimanapun, tujuannya adalah agar kelak mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Inilah benih-benih yang saya hadapi. Sekumpulan anak dengan kodratnya yang masih senang-senangnya bermain, senang-senangnya bercanda sama temannya. Sementara di pendidikan pun mereka harus menerima materi-materi yang entah mereka sudah siap menerima atau tidak.
Dan saya berpikir kalau materi atau pembelajaran itu tidak dikemas dengan baik, saya yakin mereka pun akan kesulitan menerimanya. Ternyata ada satu solusi untuk semua ini. Solusinya adalah saya harus memahami mereka, memahami kodrat mereka sebagai anak. Karena permainan itu adalah pendidikan dan bermain adalah kodratnya anak. Saya harus bisa mengemas pendidikan dalam bentuk permainan. Pernah satu ketika saya ingin mengajarkan matematika, tapi semua anak menolak karena mereka ingin bermain bola. Saya mencoba untuk memaksakan, tapi ternyata tidak bisa. Kemudian saya ambil cara, saya laksanakan dulu main bola selama 10 menit, kemudian kasih mereka pembelajaran. Dan berhasil. Ternyata minat yang utama. Kita ikuti dulu minat mereka seperti apa, baru kita laksanakan tugas kita. Selain tadi, saya mengetahui dan melaksanakan minat anak, satu hal yang tidak kalah penting, saya harus menghamba pada mereka. Menghamba dalam arti kata, saya fokus terhadap kebutuhan mereka, kelebihan dan kekurangan mereka seperti apa, sehingga mereka dapat berkembang sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Tidak harus dipaksakan, biarkan mereka berkembang sesuai dengan kodrat alam, dan kodrat nyaman. Lalu timbul pertanyaan, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar pas Anda mencerminkan sikap Ki Hajar Dewantara? Tentu saja saya kembali lagi, kemasan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutpuri handayani. Saya akan berangkat dari sana. Ing ngarsa sung tulodo selalu menjadi suri teladan, menjadikan diri kita sebagai teladan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Semua yang kita lakukan, entah itu segi bicara, cara berpakaian, disiplin waktu, itu yang akan mencerminkan siapa dan bagaimana kita. Karena terkadang siswa lebih menurut kepada sang guru saat mereka menjalankan tugas dan kegiatan di rumah. Ing madya mangunkarsa. Dalam hal ini, saya mencoba membangkitkan peserta didik dalam mengembangkan budaya literasi, kreatif, inovatif dalam berkarya, sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki, sehingga mereka mempunyai kemampuan intelektual dalam dirinya. Kemudian tuturi handayani, memberikan dorongan terhadap karakter yang mereka miliki, memberikan dorongan terhadap karakter-karakter yang mereka miliki agar aktif, disiplin, mempunyai rasa ingin tahu dan bertanggung jawab. Terkadang saya sering melakukan penilaian awal, proses hingga akhir secara berkala, supaya saya bisa mengukur sejauh mana kemampuan para peserta didik, serta mengetahui apa kendala dan permasalahan yang dihadapinya, sehingga nanti dapat saya rumuskan agar dapat dievaluasi serta ditindaklanjuti untuk mencari solusinya, sehingga tercipta semangat belajar merdeka, long life education, belajar kapan saja, di mana saja, hingga akhir hayat mereka. Saya ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran ini yang menyampaikan bahwa aku hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat yang ada padamu agar tercipta kekuatan kodrat itu dalam dirimu. Akan kutuntun kodratmu, akan kuamong budi pekertimu, dan aku akan menghamba akan kebutuhanmu agar kelak kau menjadi manusia yang bahagia sesuai dengan kodratmu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.